pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini masih dalam suasana tahun baru. Mari kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan Dia akan memelihara kita sepanjang tahun 2025 ini. Biarlah pagi ini setiap kita diingatkan dan kita akan mengalami secara pribadi sayangnya Tuhan yang begitu besar setiap saat, setiap jam, setiap waktu, setiap hari sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita akan semakin dikuatkan bahwa sepanjang tahun 2025 ini sampai bulan Desember nanti kita akan finish strong, kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Hari-hari akan kita jalani karena kita tahu bahwa kita punya Bapa yang selalu setia, Bapa yang sayang kepada kita setiap anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan bahwa seperti Bapa sayang anaknya, Dia akan menuntun langkah hidup kita. Hari depan penuh harapan pasti akan kita dapat. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Seperti lagu ini Tuhan, kami mau imani Tuhan bahwa kami ini punya Bapa yang sayang kepada kami, yang mengasihi kami Tuhan, bagaikan Kau menjaga biji matamu. Terima kasih Tuhan karena kami punya keistimewaan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh merasakan kami disayang Tuhan. Kami boleh merasakan kami dipelihara Tuhan. Dan kami boleh punya iman Tuhan, bahwa kami punya hari depan yang penuh harapan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi ini kami mau diingatkan bahwa betapa kami punya Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami boleh menaikkan iman kami, ucapan iman kami Tuhan melalui lagi ini Tuhan. Bahwa kami punya Bapa yang sayang kami. Bahwa kami adalah anak-anak kesayangan. Biar Tuhan, terus Tuhan. Setiap saat Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Anak-anak Tuhan yang boleh bikin Tuhan bangga atas hidup kami. Biar perkenanan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh mau Tuhan bentuk Tuhan, yang mau Tuhan makin hari makin rindu untuk dekat dengan Engkau. Bapak Surgawi, sungguh Tuhan, pagi ini melalui doa pagi ini Tuhan, kami rindu makin melekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami makin diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, untuk makin hari menjadi anak Tuhan yang baik, yang disempurnakan Tuhan, untuk sampai nanti ketika kami ketemu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipuji Tuhan. Bapak Surgawi, sungguh Tuhan, kami ingin mengundang Engkau pagi ini hadir bersama kami Tuhan di tempat ini, di manapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh bekerja lewat setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang berbeban berat kami akan dilegakan. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap doa-doa pagi ini, setiap pujian kami, setiap firman yang ditabur, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Saya minta Tuhan Kau yang bekerja, Kau boleh mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami yang mendengar. Bapak berkati internet pagi ini Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap kami juga boleh mendengar dengan baik. Dan setiap siaran ini disiarkan Tuhan melalui YouTube. Setiap orang yang mendengar Tuhan, mereka akan diberkati. Mereka akan juga bersuka cita bersama-sama dengan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan doa pagi hari ini. Dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dikatakan bahwa Jesus loves me. Saya percaya setiap kita pagi ini akan makin tambah dikuatkan, tambah disegarkan. Karena kita boleh percaya bahwa hari-hari lalui, kita percaya bahwa kita disayang Tuhan. Dan mari kita percaya bahwa ketika kita mencari wajah Tuhan senantiasa, ketika kita makin hari makin rindu dekat dengan Tuhan, kita akan boleh mendengarkan suaranya yang lembut. Mari kita katakan bahwa ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh dari kita.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan, yes Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu kita akan. Bapak, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti itu. Ya kami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari.
Kami boleh mencari wajah-Mu terlebih dahulu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk mendengar firman. Yang mau belajar bersama-sama Tuhan, biarlah Kau urapi bibir lidah-Mu ini, supaya kami boleh bersama-sama belajar Tuhan, apa yang Kau firmankan, itu tertuju bagi hamba-Mu, juga bagi setiap kami. Menguatkan, meneguhkan kami, dan menolong kami untuk semakin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa ini awal tahun, masih di dalam rangka awal tahun. Setiap tahun kita pasti mengalami hal yang sama, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi. Padahal hari-hari kalau kita melihat hari-hari yang kita alami ini ya berjalan begitu rupa setiap hari kan. Setiap hari kita menjalani 1 minggu, 1 bulan gitu. Tapi kenapa setiap tahun itu menjadi sesuatu yang istimewa? Karena setiap tahun itu menunjukkan satu masa di mana kita boleh melihat, boleh introspeksi, boleh memulai sesuatu yang baru atas segala rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya memang mengambil tema Jesus Loves Me. Kita tahu, saya yakin kita semua tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Saya yakin kita semua juga merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya sungguh luar biasa buat kita. Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah itu tidak pernah membuat jarak dengan kita. Tidak pernah membuat jarak dengan kita. Dia sebagai Tuhan, sebagai pemilik kita, dia itu tidak membiarkan kita. Tapi dia menjadi gembala buat kita setiap hari. Jadi pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama bahwa dalam kasihnya yang seringkali ini kita mungkin lupakan ya. Kita ini kan seringkali lebih sibuk, wah kita melayani Tuhan. Kita ingin mencintai Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebegitu rupa sampai kita lakukan apapun. Kita pelayanan ke sana kemari, kita berdoa siang malam membaca firman. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun. Kita ini lupa. Kita seringkali, Tuhan aku ingin mengasihi Engkau. Kita sibuk dengan hidup kita sibuk dengan cara kita untuk menyenangkan Tuhan, kita sibuk dengan cara kita untuk mencintai Tuhan, tapi kita lupa bahwa sebetulnya apa yang Tuhan inginkan, kita bisa duduk bersekutu dengan Dia, merasakan cintanya, merasakan kasihnya yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus sebagai gembala domba, bangsa Israel adalah bangsa penggembala. Maka Tuhan banyak memberikan ilustrasi tentang gembala. Gembala itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Gembala ini kan ada yang pemilik domba, ada yang gembala upahan. Ya, jadi gembala pun ada yang dititipin ceritanya, ya, tapi ada juga memang yang pemilik. Tuhan kita adalah gembala, pemilik kita. Pemilik gembala yang baik ini di dalam Yohanes, saya tidak cantumkan di dalam slide ya. Yohanes 10 ayat 14 sampai dan 27. Di situ dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kemudian di dalam ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Kita punya gembala yang agung. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kalau kambing domba ini kan dibiarkan berkeliaran. Dia bisa tersesat, dia bisa terjerumus baik di dalam jurang atau terperosok di dalam parit yang kemudian dia nggak bisa keluar, atau mungkin dia dimangsa oleh binatang buas. Juga akan banyak masalah kalau kita hidup sebagai domba Allah ini hidupnya tidak bergantung pada gembala. Kita punya gembala yang begitu baik. Gembala yang baik ini mengenal, dia menyebut nama domba-dombanya satu persatu. Dia mengenal pribadinya. Domba ini kan juga biarpun binatang, tapi sifat-sifat kurang lebih samalah. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang dipanggil malah lari, ya. Ada yang sampai harus dikejar-kejar, gitu kan ya. Ada yang nyeleweng ke sana kemari, gerombolannya lurus berjalan, dia menyeleweng ke kanan, ke kiri. Jadi kehidupan kita sebagai domba-domba ini ya seperti itu. Sebagai manusia kita pun mengalami hal yang sama.
Kita seringkali mungkin lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita sibuk dengan hidup kita meninggalkan Tuhan. Rasanya kehidupan tuh enak, udah kok semuanya lancar ya. Semuanya lancar ya. Udah kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan, kita malah meninggalkan Dia atau mengabaikan kehadirannya. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita memahami cintanya Tuhan dengan memahami bagaimana gembala itu berjuang dan melakukan segala sesuatu bagi domba-domba. Jadi gembala yang baik tadi dikatakan dia mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dia melakukan segala sesuatu. Dia mengenal dan mengasihi kita. Jadi kita dapat mempercayai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan yang pertama, ada cara-cara Tuhan mencintai kita. Saya ingin menggambarkannya melalui gambaran bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama, Tuhan ini mengenal dan memanggil nama. Next, dalam Yesaya 43 ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan. Jadi cintanya Tuhan ini digambarkan sebagai gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya, mengenal namanya, memanggilnya ketika mereka harus masuk ke kandang, ketika mereka harus merumput dan mencari makan. Ya, Tuhan itu mengenal kita. Apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, itu Tuhan mengenal kita, tahu siapa kita. Ketika kita sedang melakukan atau mengalami hal-hal yang tidak baik, Tuhan itu tahu, Rudi, kau sedang begini. Gitu ya. Jadi dia tahu dengan baik siapapun, si A sedang mengalami sakit, si B sedang mungkin sedang bergumul dengan keluarganya. Setiap kita itu Tuhan tahu, setiap kita ini, nama kita ini ada di dalam tangan kasih Tuhan. Ya. Jadi luar biasa karena cinta Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ya. Jadi kalau Yesaya, di dalam Yesaya, tidak saya cantumkan di dalam slide, di dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan di situ, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Ini luar biasa ya. Di telapak tangan Tuhan nama kita tercantum, tertulis. Dan di dalam ruang matanya ini kehidupan kita ini nyata. Tidak pernah luput dari pandangan mata kita. Di mata Tuhan. Tidak pernah luput, tidak pernah lewat dari pandangan Tuhan atas kehidupan kita. Luar biasa Tuhan mengenal dan memanggil nama kita. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita juga mengenal dan memanggil nama mereka. Bukan kamu gitu ya. Jadi kalau orang di jalan mungkin kita nggak tahu namanya gitu ya. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, itu pasti kita tahu siapa namanya, bagaimanapun keadaannya, kita mengerti dengan baik seluk-beluk yang dialami oleh orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, next. Tuhan itu berperang bagi kita. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekarang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan masih dalam kitab Yeremia ya, dan belakangan ini kalau kita melihat sebelum-sebelumnya bagaimana Tuhan itu ketika bangsa Israel menjalani peperangan, mengalami peperangan dengan bangsa-bangsa yang lain, seringkali dalam beberapa peperangan Tuhan itu udah kamu diam aja, aku yang berperang. Dan itu dinyatakan bahkan sebelum orang Israel berperang baru nyanyi aja bangsa lawan Israel itu sudah jatuh rebah, tidak karuan gitu ya. Bagaimana Tuhan itu berkarya ketika puji-pujian dinyanyikan, ketika penyembahan dinaikkan, itu Tuhan dengan gampang membuat bangsa yang menjadi musuh yang kelihatannya kekuatannya luar biasa itu gampang tergeletak di depan bangsa Israel. Tanpa bangsa Israel melakukan apa. Demikian juga dengan kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala bagi kita ya. Kalau di dalam pengembalaan pasti gembala-gembala juga mengalami banyak masalah ya, juga ancaman-ancaman binatang buas. Kalau ada binatang buas kan gembala yang baik tidak lari duluan, menyelamatkan diri ke sana kemari, tapi dia pasti akan maju
bisa akan berdiri paling depan untuk menghadapi ancaman ini, ya. Seperti Tuhan kita, dia berperang bagi kita. Di dalam Ulangan 1 ayat 30 dikatakan Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sadar bahwa tidak semua kehidupan kita menyenangkan. Mungkin ada orang yang tidak senang kita, yang ingin menjerumuskan kita, yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Allah kita ini akan berjalan di depan kita, akan berperang untuk kita karena cintanya buat kita. Ya, jadi cinta yang kedua, Tuhan itu menyatakan hidupnya ini sebagai tameng, sebagai alat untuk berperang melawan segala masalah-masalah kita. Ya, jadi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, pasti kita juga yakin bahwa masalah-masalah kita pasti ada, tapi tidak akan membuat kita menjadi jatuh, tapi kita akan dikuatkan, bahkan Tuhan akan berperang menolong kita menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga, kita ini ada di hati dan pikirannya Tuhan. Luar biasa ya, di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Kalau orang mencintai seseorang, pasti apa yang dipikirkannya tentunya adalah orang-orang kekasih hatinya, orang-orang yang dicintai. Kalau sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita ketika bekerja pasti ada yang dalam pikiran hati dan pikiran kita tentunya anak. Orang-orang yang dekat dengan kita. Buat siapa sih kita bekerja? Buat siapa sih kita mau berjuang sedemikian banting tulang kerja siang malam gitu ya? Dan itu ada orang-orang yang ada di dalam hati dan pikiran. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kita itu ada di dalam hati dan pikiran. Apapun yang Tuhan lakukan. Bahkan dia sampai rela memberikan putranya yang tunggal. Yesus Kristus yang dari surga sudah hidupnya istilahnya tidak ada masalah. Tapi dia membuat dirinya ada di dalam masalah. Ya, dia turun ke dunia, dia lahir dengan cara manusia, hidup dengan cara manusia, disiksa dengan cara manusia, dan sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita untuk berkorban melakukan sesuatu kalau kita nggak punya hati buat orang itu atau pikiran kita tidak ada dalam pikiran kita buat apa? Siapa dia? Gitu kan? Kalau kita diminta sesuatu untuk melakukan sesuatu aja yang mungkin sedikit memberikan waktu atau korban apa yang ada yang keluar dari hidup kita. Gitu. Siapa dia? Kan dia bukan apa-apa, bukan apa-apaku gitu. Ya sudahlah, biarlah dia mengalami. Ya. Tapi Tuhan ini luar biasa dan ini ada bagi setiap kita. Setiap nama kita ada di dalam hati dan pikiran. Itu kasih cinta Tuhan dinyatakan dengan kita ada di dalam hati dan pikiran. Yang keempat, rancangan yang baik. Rancangan yang terbaik. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali kita punya rancangan sendiri. Saya yakin setiap manusia punya rancangan. Setiap manusia punya keinginan. Oh, nanti saya ingin begini. Di tahun baru ini 2025 saya ingin lebih setia melayani. Atau saya ingin bekerja lebih keras supaya saya bisa menabung. Atau hal-hal yang lain yang tentunya tujuannya adalah baik. Tapi bagaimanapun juga, sebaik apapun rancangan kita, rancangan-rancangan itu tidak ada apa-apanya. Ya, bagaimanapun walaupun kita merancang-rancangkan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menetapkan arah langkah hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Siapapun kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan ini luar biasa. Gembala agung kita ini luar biasa. Dia punya rancangan-rancangan yang terbaik, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada masalah, ada problem dalam kehidupan kita, itu jangan berpikir bahwa oh Tuhan punya rancangan buruk nih. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kadang kala juga masalah-masalah kita ini disebabkan dengan
karena kita memaksakan rencana kita. Kita nggak nurut sama Tuhan. Kita pokoknya aku Tuhan mau begini. Ya, seringkali apa yang kita alami ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Tapi akhirnya kita menyalahkan Tuhan karena tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tapi sebetulnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan yang hari depan yang penuh harapan. Ya. Yang kelima, Tuhan itu menjadi tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, sudah sangat terbukti. Jadi, apa yang dinyatakan ini, perlindungan dan kekuatan ini dilihat dari sejak bangsa Israel sampai sekarang. Ya. Bangsa Israel masih Allah belum hadir, masih ada jarak, ya, belum antara Allah dan manusia karena keberdosaan manusia. Tapi itu pun perlindungan dan kekuatan Allah itu luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat lagi pembacaan-pembacaan kita di kitab raja-raja dan lain sebagainya sebelumnya, kita melihat ini setiap raja, banyak di antara raja-raja Israel ini yang hidupnya tidak berkenan di hadapan. Tapi setiap pertobatan Tuhan itu dengan kelemah lembutannya, ya, terus selalu menyatakan kasih. Bahkan Yunus, kalau kita mengingat juga Yunus kepada bangsa Niniwe, Tuhan itu ingin mengampuni, supaya bangsa Niniwe ini bertobat. Melalui Yunus diutus untuk bisa menyatakan kehendak Tuhan dan akhirnya mereka bertobat. Tapi kan seringkali kita, waduh, memang orangnya sudah nggak benar. Kenapa sih harus repot-repot gitu ya? Biarpun kemudian sudah diingetin juga tetap begitu, masih bebal, masih berkeras hati. Tapi terkadang kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Karena Tuhan, kasih Tuhan itu, cintanya Tuhan itu luar biasa bagi setiap orang yang Dia ciptakan. Tidak peduli siapapun, tidak dalam bahwa terus kita kita rajin melayani terus kita lebih dikasihi. Tidak, Tuhan sama, memperlakukan kita sama. Kasih dan cinta Tuhan itu sama bagi setiap kita. Baik yang rajin melayani maupun yang tidak mau melayani, gitu ya. Baik yang mengasihi Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan ataupun yang tidak merasakan. Bahkan orang-orang yang belum melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki pun Tuhan tetap mengasihi. Jadi cintanya ini tanpa batas, cintanya itu luar biasa. Kemudian kita akan akhiri di poin yang ke-6, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Tuhan ini selalu bersama dengan kita. Kita mungkin merasa sendirian. Banyak sekarang terjadi bunuh diri, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nekat karena merasa hidupnya sendiri, hidupnya sepi, hidupnya tidak ada orang yang bisa memperhatikan. Padahal Tuhan itu mengasihi. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menangis ketika ada orang-orang yang bunuh diri, ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal pembunuhan, bahkan sakit hati sedikit saja sudah bisa melakukan pembunuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu betapa Tuhan itu sangat sedih hatinya, sangat sakit hatinya, karena Dia sudah berkorban, Dia sudah memberikan dirinya di atas kayu salib. Tapi banyak orang yang belum bisa percaya, yang belum mau memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan ini luar biasa, kasih-Nya itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kita setiap hari boleh merasakan cintanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita belajar jadi mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang begitu mencintai kita melalui pengertian kita, pengenalan kita Tuhan sebagai gembala kita. Tuhan mengenal kita, memanggil nama kita. Yang kedua, Tuhan berperang bagi kita. Tuhan juga kita ada di dalam hati dan pikirannya Tuhan setiap waktu. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan Tuhan selalu bersama. Ada satu sharing dari seorang pendeta, dari pendeta Rick Warren, yang saya sangat diberkati dengan sharing ini. Saya terjemahkan dengan bebas. Ini saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Next.
eh, kurang begitu jelas. Saya akan baca. Tuhan begitu mencintai kita. Namun banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan mencintai. Mencintai dia, mencintai masing-masing. Jika kita mengerti betapa Tuhan mencintai kita, kita tidak bisa untuk tidak mencintai. Kalau pada akhirnya kita bisa merasakan bahwa Tuhan mencintai kita, apa adanya, tanpa syarat, sangat mencintai kita, itu akan mengubahkan. Jadi kalau kita bisa merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa, itu akan mengubahkan hidup. Tuhan begitu, next. Tuhan mencintai kita waktu kita merasakannya. Baik merasakan kehadiran Tuhan, ataupun merasakan cintanya, merasakan perlindungannya. Tuhan itu mencintai kita. Tapi Tuhan juga mencintai kita waktu kita tidak merasakannya. Bahkan bagi orang-orang yang kesepian, bagi orang-orang yang sedang putus asa, bagi orang-orang yang sedang khawatir dan menyerahkan hidupnya. Tuhan tetap mencintai. Tuhan mencintai kita pada waktu kita melakukan hal yang benar. Tuhan mencintai kita waktu kita tidak melakukan hal. Jadi kalau kita melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, Tuhan mencintai kita. Kalau kita belum bisa melakukannya dengan baik, Tuhan tetap mencintai kita. Karena cintanya kepada kita tidak didasarkan pada siapa kita, tetapi pada siapa Dia. Next. Tidak didasarkan pada apa yang sudah kita lakukan, tetapi pada karyanya bagi kita di atas kayu salib. Ketika Dia di atas kayu salib, dengan lengannya yang terentang dan tangannya tertutup paku, dan darah mengalir ke bawah, Yesus mengatakan kepada semua orang, aku mencintaimu sebesar ini. Dengan tangannya yang terentang. Sangat besar, karena tangannya itu terentang, tidak terbatas cinta. Aku sangat mencintai. Next. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Begitulah besarnya Kristus mencintai kita. Kita tidak dapat membuat Tuhan berhenti mencintai kita. Karena cintanya tidak didasarkan pada kondisi apapun. Itulah karakternya kasih. Ketika kita mendapatkannya, kita akan dibebaskan dari segala belenggu. Jadi marilah kita bisa merasakan cinta Tuhan. Kita tahu bahwa setiap tahun selalu ya, awal tahun selalu, wah ini tahun ini gelap, tahun ini nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita jadi mendekat sama Tuhan. Kita seolah-olah, wah Tuhan aku nggak mampu, tolong pimpin. Nanti kalau sudah menjalani tengah tahun sampai pertengahan tahun, kemudian sampai sudah mulai mendekati akhir tahun, oh ya terima kasih Tuhan. Tapi setiap tahun kita selalu dengan berjuang dengan hal yang sama, kan? Kita selalu Tuhan ini nggak tahu. Memang hari depan pun besok pun kita nggak tahu. Nanti setelah ini apapun akan terjadi kita juga nggak tahu. Semuanya gelap. Tapi kita yakin bahwa Tuhan yang pegang hari. Dan kalau kita merasakan, kita menyadari bahwa cintanya Tuhan lebih luar biasa dalam hidup kita. Besarnya cinta Tuhan ini tidak terukur sampai Dia memberikan dirinya, hidupnya, mati di atas kayu salib dengan hina, dengan tangan yang terentang, paku yang menusuk tangannya, dan darahnya yang mengalir. Kasihku ini besar ini. Kasihku ini tidak terbatas. Aku mencintai kamu. Aku mencintai kalian. Aku mencintai setiap pribadi. Marilah kita menghadapi tahun yang baru dengan keyakinan dan kekuatan di dalam Tuhan. Belakangan memang Jesus Loves Me ini terngiang-ngiang terus di dalam hidup saya. Jadi masalah-masalah yang terjadi, seringkali apa yang menjadi masalah saya ini karena saya sering lupa betapa Tuhan itu mengasihi. Kadang masalah-masalah yang berat terjadi, kok begini ya Tuhan? Tapi kita seringkali hanya bertanya, kok begini ya Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal cintanya itu sudah luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita lupa untuk merasakan. Kita membiarkan diri kita sibuk dengan perkara-perkara kita sendiri, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa kasih Tuhan ini luar biasa, menguatkan, meneguhkan. Dia ada di samping kita dalam kondisi apapun, dalam sukses kita, dalam kejatuhan kita, dalam keterpurukan kita, bahkan di lembah yang paling kelam sekalipun, Dia ada bersama kita. Marilah kita dikuatkan menghadapi tahun ini. Banyak ramalan-ramalan tidak baik, ya. Banyak kondisi dunia, kita melihat berita-berita yang juga menakutkan di awal tahun.
baiklah kita menjaga hati kita. Bagaimana 5 gadis yang bijaksana, kita juga bisa belajar untuk mulai membuka hati kita. Bukan hanya mempersiapkan diri dengan membaca firman dan hidup kudus, tapi kita juga boleh merasakan cintanya Tuhan. Membuka hati terhadap cinta yang Tuhan sudah berikan buat kita setiap waktu. Dia mencintai kita. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang pilihannya yang terbaik, mengalami hal-hal yang baik. Marilah kita bersandar padanya, dan kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita yakin bahwa apapun yang akan terjadi di tahun ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita, karena cintanya luar biasa. Biar hati kita juga senantiasa tertuju kepadanya, karena hanyalah Tuhan sumber kekuatan. Saya ingin mengajak kita menutup di dalam satu pujian. Jesus Loves Me. Lagu ini lagu anak-anak, lagu zaman dulu. Mungkin banyak yang belum lupa untuk menyanyikan, tapi lagu ini gampang diingat dan gampang dinyanyikan. Mari kita akan nyanyikan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Engkau yang sungguh baik, Engkau yang sungguh mengasihi kami, mencintai kami. Engkau yang sudah melakukan apapun dalam kehidupan kami, mengorbankan diri. Engkau yang sudah turun dari surga, turun ke dunia. Engkau yang sudah meninggalkan segala kemuliaan bagi kami. Sungguh luar biasa cintamu. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat kami. Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji untuk melindungi kami. Dan bahkan berperang bagi kami. Engkau melakukan segala sesuatunya bagi kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk menghadapi tahun yang baru. Menghadapi hari-hari kami ke depan. Menghadapi apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Kami mau bersandar pada Tuhan. Mau percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kami. Dan kami mau bersandar penuh, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Engkau lah sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Untuk renungan pagi hari ini sederhana, kami kekuatan memeteraikan segala yang baik, memeteraikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh tetap diteguhkan, dikuatkan menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya setiap kita boleh semakin dikuatkan, diteguhkan pagi ini. Amin. Semakin semangat karena kita tahu bahwa Yesus sayang kita. Mari kita masuk dalam doa-doa syafaat. Pokok doa akan ditampilkan. Ya, Bapak Ibu, kita pagi ini dikuatkan, kita diteguhkan
perlukan, kita tahu bahwa Yesus sayang kita. Dia mengenal nama kita satu persatu. Tidak ada satupun dari kita yang tidak dikenalnya, yang terlewatkan. Kita ada di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan. Nama kita ada di telapak tangannya dan kita boleh menjadi biji matanya Tuhan. Kalau kita melihat bahwa orang tua kita di dunia aja sayang sama kita, sampai saya sendiri yang udah punya anak gitu ya, mama selalu berusaha memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia ngurusin sampai sedetil-detilnya, sampai kadang saya berpikir ini udah gede tapi tetap aja dianggap sebagai anak kecil gitu ya. Sampai saya juga sebagai ibu juga sekarang juga selalu berusaha menolong anak-anak saya gitu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka selalu berusaha saya penuhi. Apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga lebih mengerti apa yang kita perlukan. Kita tinggal berseru sama Tuhan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu saat ini? Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Mari bawa sama Tuhan. Mari bilang sama Tuhan. Pasti Tuhan akan dengar, karena dia hanya sejauh doa. Mari pujian ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menolong kita senantiasa. Kalau orang lain aja Tuhan tolong, apalagi aku. Mari kita katakan lagu ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah
berkat-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan iman sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yes Tuhan, jangan Engkau lalu. Janganlah Engkau lalui. Berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa dan Pak Edi akan tutup dalam doa. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui hidup yang Tuhan percayakan. Waktu-waktu yang masih ada, boleh kami pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati segala doa-doa yang sudah dinaikkan untuk seluruh jemaat-Mu, kerinduan mereka diberkati Tuhan dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, kiranya dari semua doa-doa kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan di dalam doa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, berterima kasih.